Oke teman-teman, ini adalah salah satu website yang bagus untuk belajar psikologi ya, atau kesehatan mental juga, yaitu Very Well Mind ya. Pikiran yang sangat baik atau sehat gitu loh. Ini eh, sepertinya ini rubrik ya, teoris itu ya. What is educational psychology? Apa itu psikologi pendidikan? Studying the process of how people learn most effectively. Mempelajari proses bagaimana manusia itu belajar secara efektif gitu ya, paling efektif. Ini kita bisa baca gitu ya, table of content, major perspective, topic of study, career, history, frequently asked question ya. Perspektif utama, topik-topik yang dipelajari, karir, kemudian sejarah, kemudian apa yang sering ditanyakan dalam topik ini. Jadi ini artikel ini membahas mengenai yang pertama definisi psikologi pendidikan ya. Apa itu educational psychology atau psikologi pendidikan? Adalah studi bagaimana manusia itu belajar dan retain ya, mendapatkan kembali informasi ya, mendapatkan informasi gitu. Bagaimana dia belajar dan mendapatkan informasi gitu. Fokus utamanya adalah pada proses pembelajaran pada anak-anak usia dini dan juga remaja. However, namun learning is lifelong endeavor ya. Jadi belajar itu adalah apa? Endeavor itu kayak apa ya? Usaha sepanjang hayat gitulah ya. People don't only learn at school, rather they learn through all their life experience ya. Jadi orang itu tidak hanya belajar di sekolah gitu ya. Sampai ada Ilvan Illich itu menuliskan pikirannya dalam apa? Schooling Society ya. Yaitu namun juga di rumah dengan teman, di tempat kerja, media sosial maupun kebudayaan, culture atau budaya. Jadi di sini sangat luas ya apa definisi dari psikologi pendidikan itu. Jadi pendidikan itu salah satu perspektif yang bisa atau pedagogi itu bisa dilihat perspektifnya itu lebih jernih itu dari kaca psikologi ya. Kita sebagai manusia yang berperilaku dan memiliki pikiran ataupun proses mental gitu. Jadi belajar itu juga tidak hanya dalam konteks sekolah gitu ya. Jadi di ruang kelas yang tertutup, kemudian ada papan, kemudian kursi gitu. Jadi tidak sebatas itu, tapi belajar itu dimanapun gitu. Dan juga konteksnya adalah tidak hanya dengan guru dalam pengertian mengajarkan informasi baru gitu. Tapi juga kita bisa belajar itu dalam konteks interaksi di rumah gitu, dengan orang tua, dengan saudara gitu, maupun di tempat kerja dengan rekan kerja maupun media sosial gitu ya. Bagaimana kita bertukar informasi di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter dan lain sebagainya. Dan juga melalui kebudayaan, jadi proses lisan maupun tertulis ya, yaitu bagaimana perilaku dan pikiran itu diteruskan kepada generasi selanjutnya gitu. Jadi psikologi pendidikan itu banyak nanti akan yang dibahas ini ya. Educational psychologist, psikolog pendidikan itu mempelajari faktor biologis, kognitif, emosional maupun sosial yang terlibat ya dalam pembelajaran dan memperdalam pemahaman kita mengenai strategi instruksional, kemudian gaya belajar individu, kemudian pentingnya konteks lingkungan gitu ya. Sangat luas sekali gitu. Jadi psikolog pendidikan itu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan itu gitu. Yaitu yang pertama biologisnya gitu. Bagaimana ketika kita belajar itu ketika senang, sedih dalam proses belajar itu hormon-hormon apa yang terlibat di situ. Bagaimana secara biologis itu biopsikologinya gitu. Kita itu juga mempengaruhi kita ketika stres menghadapi ujian, ketika apa namanya
takut gagal gitu ya, cemas ketika berinteraksi di ruang kelas dengan guru dan teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Ketika presentasi gitu kan cemas. Kemudian secara kognitif bagaimana ya, memori untuk mempelajari hal yang baru gitu. Mengapa memori jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada orang yang bagus itu memorinya, ada yang buruk gitu. Itu penjelasan dari sudut pandang psikologi pendidikan seperti apa gitu. Kemudian aspek emosional gitu tadi ya. Kecemasan tadi ada aspek fisiknya itu hormon-hormon terkait, tapi juga ada aspek emosional dalam secara subjektif ya, pengalaman subjektif seseorang ketika belajar gitu. Ketika berinteraksi, dialog dengan guru, dengan teman gitu, ketika bertukar informasi bagaimana. Dan juga faktor-faktor sosial ya, ketika ada tekanan dari keluarga untuk agar sukses di dunia pendidikan, ada tekanan dari sosial untuk menjadi orang gitu ya, dalam bahasa orang-orang itu ya, menjadi jadi uang gitu. Itu mempengaruhi kita dalam proses pembelajaran itu. Kemudian juga itu akan nanti dalam konteks strategi instruksionalnya, yaitu ketika ada juga misalnya di dalam konteks pendidikan di kelas gitu kan, ada student focus learning maupun teacher focus learning gitu ya. Jadi pembelajaran yang berfokus pada guru gitu ya, dari dia instruksinya apa gitu, dan murid melakukan apa yang diinstruksikan gitu, atau yang melibatkan lebih pada fokus anak-anak peserta didik gitu. Jadi semua itu juga kemudian pentingnya konteks lingkungan tadi, seperti pengaruh-pengaruh lingkungan gitu ya. Mengapa beberapa tempat itu di sekolah maupun di tempat pembelajaran yang lain itu anak-anak maupun orang dewasa itu enjoy ya, atau menikmati proses pembelajarannya. Ada yang tertekan gitu. Jadi faktor-faktor apa yang membuat semuanya itu mempengaruhi proses belajar dan mengajar antara guru dan murid maupun murid dengan murid yang lain gitu, maupun guru dengan guru. Jadi ini apa itu, jadi bagaimana kita melihat bahwa psikologi pendidikan itu sangat luas itu ya. Itu membuat kita perlu banyak belajar dari berbagai topik nanti ketika kita berbicara aspek biologisnya gitu, aspek kognitifnya. Bahkan ketika bicara biologi tadi ya, itu bisa dipecah ya, neuroscience itu bagaimana, kemudian biopsikologi seperti yang lebih umum gitu. Masing-masing perspektif itu menawarkan sudut pandang yang berlainan dalam dalam konteks riset psikologi pendidikan yang tertentu gitu ya, yang dipelajari. Kemudian psikologi pendidikan itu juga melibatkan berbagai disiplin psikologi yang lain gitu ya, termasuk psikologi perkembangan gitu ya, psikologi perkembangan sepanjang hayat gitu ya, lifespan development gitu. Jadi bagaimana perkembangan otak manusia, kemudian fisiknya itu mempengaruhi proses belajar gitu. Kemudian ada juga psikologi keperilakuan atau behavioral psychology ya. Bagaimana reward and punishment itu ya, hadiah dan hukuman itu mempengaruhi proses belajar gitu. Kemudian cognitive psychology atau psikologi kognitif ya, studi tentang memori, tentang atensi, kemudian uh, apa itu, hal-hal yang berkaitan dengan aspek kognitif manusia. Kemudian sepanjang waktu sampai saat ini, Feynman School of Thought have emerged ya. Jadi 5 mazhab ya, ada mazhab dalam psikologi pendidikan itu yang mempelajari bidang studi ini ya. Yang pertama adalah behaviorisme, itu menitik beratkan pada perilaku yang tampak yang bisa diobservasi gitu. Nanti juga perdebatannya banyak ya, ada yang ekstrim untuk membatasi hanya yang tampak saja, kemudian dengan pendekatan eksperimental murni dan sebagainya. Kemudian ada juga kognitivisme ya, yang melihat bahwa perilaku manusia itu bisa dimetaforkan seperti mesin komputer gitu, bahwa ada CPU-nya, kemudian ada CPU sebagai atau software, kemudian ada hardware-nya gitu.
Kemudian ada konstruktivisme gitu ya, bahwa manusia itu tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, ya, kemudian menirukannya, tapi dia juga mengolahnya ya. Ada subjektivitas di situ. Ada konstruksi pengetahuan ya yang dibangun itu ya. Makanya kemudian ada bidang-bidang studi lain ya, ada sosiologi pengetahuan, ada hermeneutika ya tadi pendekatannya. Bagaimana orang-orang itu menafsirkan dunia yang di sekitarnya melalui belajar pembelajarannya gitu. Kemudian ada juga experientialism gitu ya. Itu melihat psikologi pendidikan dari secara subjektif pengalaman manusia gitu yang unik gitu, yang tidak bisa dipandang dari disamakan dengan sudut pandang orang lain gitu. Ada subjektivitas yang lebih unik di situ. Kemudian juga teori-teori sosial contextual learning ya, pembelajaran yang memiliki konteks sosial di situ. Jadi itu nanti pembelajaran itu banyak ya, ada aspek-aspek lingkungan maupun sosial yang lebih dominan gitu ya. Makanya ada sosiologi pengetahuan dan lain sebagainya, bidang yang lain. Jadi itu teman-teman bisa dibaca sendiri ya, terlalu luas untuk di apa di breakdown satu persatu nanti, tapi di sini ada perspektif education, ada tadi ya behavioral, developmental, cognitive perspektif, kemudian konstruktivis, kemudian experiential perspektif. Jadi bagaimana pengalaman kita itu, pengalaman unik kita sepanjang hidup itu mempengaruhi kita menafsirkan informasi baru gitu, menafsirkan realitas gitu. Jadi itu. Jadi sangat luas ini topik-topik di psikologi pendidikan ini ada educational teknologi. Nanti bagaimana teknologi itu juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar ya. Kemudian ada instructional design gitu. Bagaimana mendesain desain pembelajaran agar memudahkan peserta didik itu memahami informasi yang diberikan atau pengetahuan yang diajarkan. Kemudian juga ada special education ya, yang membutuhkan anak-anak yang membutuhkan atau orang dewasa membutuhkan pembelajaran yang spesial ya, yang unik dibandingkan yang pembelajaran yang umum dalam kurva normal mayoritas manusia gitu. Kemudian ada juga kurikulum development, pengembangan kurikulum gitu ya, agar untuk memaksimalkan proses belajar mengajar itu efektif gitu. Kemudian ada organizational learning itu, organizational learning, yaitu mempelajari bagaimana manusia itu belajar dalam setting organisasi itu ya, seperti tempat kerja. Kemudian juga ada gifted learners gitu ya, yaitu anak-anak yang gifted ya, yang berbakat gitu. Nanti akan tentu saja yang cepat belajar seperti itu, atau diberikan diberkati dengan kemampuan yang lebih dibandingkan usia sebaya, itu nanti juga butuh pendekatan yang berbeda gitu. Kemudian ada karir-karir di psikologi pendidikan ya, di sistem sekolah itu tentu saja ada yang berhubungan secara langsung di sekolah. Kemudian ada konselor gitu. Nah, kemudian ada riset ya, bidang-bidang penelitian yang bisa dieksplor, kemudian administrasi. Kemudian ini juga ada sejarah mengenai psikologi pendidikan, bagaimana tokoh-tokoh seperti William James, Johann Herbert, Alfred Binet, John Dewey, Benjamin Bloom itu juga mempengaruhi pengetahuan mengenai psikologi pendidikan yang dipelajari sampai sekarang itu ya. Kemudian ada juga figur-figur yang berpengaruh seperti John Locke, Jean Piaget, B.F. Skinner gitu. Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan gitu yang sering diajukan gitu. What can you do with a master in educational psychology? Apa yang dapat kamu lakukan kalau mendapatkan gelar master dalam psikologi pendidikan gitu ya. Kemudian apa fokus utama dari psikologi pendidikan? Kemudian bagaimana pentingnya psikologi pendidikan? Nah, mengapa psikologi pendidikan itu penting gitu ya? Kemudian bagaimana psikologi pendidikan itu membantu guru itu dalam proses pembelajaran di kelas.
Jadi semuanya ini sangat umum ya untuk mengajarkan mengenai psikologi pendidikan, tapi teman-teman bisa belajar di sini bahwa ketika kita menyelami dunia psikologi pendidikan itu nanti kita akan merasa bahwa ilmu kita itu masih sedikit gitu ya. Ada banyak sekali perspektif yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita praktekkan dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Mungkin seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya save dulu agar kita bisa berbicara dalam topik yang lain gitu.